Jumpa kembali dengan saya Suyitno di channel yang sama, Salim Group. Selamat berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita akan mencoba menyampaikan paparan bimbingan teknis untuk yang sesi ketiga. Masih sama dengan bimbingan yang sebelumnya, adalah kita mencoba bagaimana mengakses file atau peta yang telah kita bikin dengan beberapa cara. Untuk yang ketiga ini kita mencoba memahami lebih detail lagi untuk mengambil atau membuka file langsung masuk melewati Explorer, ya. Dapat kita jumpai juga selain dari Explorer, kita bisa masuk ke dalam database komputer kita melalui disk PC, ya. Disk PC di sini double klik, ya, akan diarahkan kita masuk ke dalam Windows Explorer. Kemudian disampaikan beberapa penampilan yang ada di dalam komputer kita. Di sini contoh kita, komputer saya ada dua partisi, ya, ada dua drive. Nah, di sini ada C, ada D. Maka kita masuk kepada file di mana posisi file kita simpan. Contoh punya saya di D. Kemudian kita masuk ke map, ya, ke folder yang kita punya di mana posisi file kita, ya. Atau dari sini, ya, kita tutup, kita masuk dari sini sama. Nah, kalau dari sini cukup satu klik, ya. Nah, sama akan masuk di sini, ya. Seperti tadi kita langsung menuju D, kemudian kita masuk folder kedua. Di sini project saya simpan digital mapping, kembali ke desa yang sama dari yang sebelumnya. Kita masuk untuk Kabupaten Kebumen di Kecamatan Sempor, kemudian desanya Semali, ya, 008, kemudian masuk di tab, ya. Di sini kita akan dapat menjumpai, ya, file dari project kita, dari peta yang telah kita bikin. Akan saya terangkan detail pemahaman tentang file dari map info. Perbedaan antara file map info dengan file yang kita biasa kerja di Office adalah tatkala kita contoh di Excel atau di Word, kita biasa menjumpai satu file itu, ya, satu nama itu, ya, satu nama. Lah, kalau di map info ini sedikit lebih unik bahwa satu file itu disimpan dalam 4-5 ekstensi yang berbeda. Namanya sama, cuma ekstensinya berbeda. Ya, contoh kita lihat di sini, ya, paling atas di sini BDG rubah, ini maksudnya lah bidang rubah. Kemudian BDG Semali, ini bidang Semali Sempor, ini, ya. Nah, ini bidang Semali Sempor, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 file. 5 file ini adalah satu file penyimpanan kita dengan nama bidang Semali Sempor. Nah, cuma di sini disimpan oleh sistem dari aplikasi Map Info ada 5 jenis file. Yang masing-masing file ini sebenarnya ada maksud dari perbedaan ekstensi di belakang ini. Nggak usah terlalu jauh dibahas. Prinsip kita langsung ke teknisnya yang lebih mudah, yaitu untuk membukanya kita masuk kepada file yang ada ekstensinya .tab, ya. Ini di sini kelihatan. Tatkala kita belum menjumpai ekstensi dari file kita, maka perlu kita pahami default dari Windows biasanya memang kita jumpai belum opsional untuk ditampilkan ekstensinya. Maka kita perlu lari di menu Explorer, itu di sini, ya, di view, ya. Ya, di menu
view dari Explorer kita. Kemudian setelah kita masuk view ini, kita untuk Windows 10 ini ya, ini kita karena pakai Windows 10 ini kita sampaikan di Windows 10. Kita tinggal masuk ke posisi ada 3 ya. Nah, di sini 3 kotak yang harus dipilih. Nah, kita pilih untuk ekstensi ini saja. Aktifkan extension ya, file name extension. Nah, maka dimaksudkan adalah tatkala dicentang ekstensi dari sebuah nama file kita akan diaktifkan ya. Contoh ini kita nonaktifkan ya. Nah, maka otomatis di sini akan hilang ekstensinya. Nah, untuk muncul ini kita munculkan di sini. Ya. Oke, untuk sampai sini kita paham. Setelah ekstensi ini kita kelihatan, kemudian kita double klik. Double klik pakai klik kiri ya 2 kali. Nah, langsung saja maka akan dibawa kepada program Map Info. Ya. Kemudian kita maximize. Ya, maximize, klik kanan, kemudian view enter layer seperti biasa. Maka di sini kita dapat melihat dari peta kita untuk bidang Semali. Nah, demikian yang dapat kita pahami untuk bagaimana mengakses sebuah file dari Explorer, yang itu juga perlu saya terangkan karena Pak Sekdes, Pak Kaul juga bingung untuk mengakses dari file yang ada di database Explorer Windows kita ya. Perlu saya kembali dulu bahwa saya kembali ke Explorer ya, ini saya minimize tadi. File-file yang ada di dalam Explorer ini perlu saya terangkan untuk jangan sampai terdelete ya, atau terbuang atau terrename namanya. Karena ini catatan khusus juga ya. Ada jika 1-2 file yang sama dari nama dari file yang dimaksud sama contoh bidang Semali Sempor ini, kemudian ada yang terganti namanya, maka otomatis nanti tidak sinkron dengan file yang sama dengan ekstensi yang berbeda. Nah, ini nggak bisa diakses, maka file akan mengalami kerusakan. Nah, maka ini perlu menjadi sebuah catatan penting bahwa di Map Info ini perlu hati-hati. Setiap file ini saling ada keterkaitan, maka harus tidak boleh terbuang atau terdelete satu file dari ekstensi yang berbeda dari nama yang sama ya. Biasanya yang sudah terindeks adalah 5 ya. Ini indeks, biasanya di sini ada IND ya, ini maksudnya file ini sudah terindeks ya, terinclude antara database sama bidangan sebuah objek ya di peta kita. Ini biasanya 5 kalau yang sudah terindeks ya. Ini yang perlu dicermati, yang perlu dipahami oleh kita, sedikit catatan penting yang perlu saya sampaikan juga. Kita kembali ke Map Info. Ini seperti kemarin, maka posisi kita sudah di depan monitor dengan kita tadi membuka file yang telah kita pilih ya. Untuk memilih file yang lain sama seperti kita kemarin, tinggal kita masuk ke tab menu ya, menu di sini file menu, kemudian open. Nah, ini di sini tetap seperti kemarin, ini saya ulang lagi nggak masalah biar tambah hafal. Oke, kemudian ke map, ke Bumen, kemudian saya masuk kecamatan Sempor, kemudian masuk desa Semali, tab saya masuk ke blok. Nah, saya pilih blok. Oke ya. Kemudian saya tambahkan untuk pengenalan bagaimana menampilkan dari label-label yang ada di atas objek bidang tanah kita atau blok kita ya. Contoh ini di sini saya ingin menampilkan saja untuk bloknya ya. Ini bidang kita nonaktifkan. Kemudian label dari peta blok kita tampilkan. Maka akan ditampilkan di sini label dari masing-masing blok.
dari nomor 1 ya, blok 1 sampai blok 18 karena di sini semali ada 18 blok. Kemudian kita ingin mendetailkan, tetap sama seperti kemarin I, kita klik di sini infonya, ini infonya. Kita lihat ada 3 menu ya. Nah, kita tutup, sudah jelas ya. Jadi tatkala ingin menampilkan data yang lain, maka coba kita menuju ke yang lebih lengkap, datanya ada di bidang ya. Contoh kita nonaktifkan bloknya, kita dekatkan pakai zoom in ini, kita tarik ke sini, klik, geret, tahan, lepas ya. Atau sebenarnya kita juga bisa ya, untuk zoom in, zoom out itu kita kalau pakai mouse itu lebih mudah ya, kita lebih mudah, tinggal geser ke depan bermakna mendekatkan ya, zoom in. Tatkala zoom out itu tatkala kita tarik ke bawah, scroll di mouse kita ya. Ini lebih mudah, tinggal kita kursor taruh di atas bidang yang kita inginkan, kemudian kita perbesar. Nah, ini kemudahannya kita kalau pakai mouse. Kemudian kita mencoba ingin menampilkan label yang ada di atas bidang tanah kita. Contoh untuk tanah, kita aktifkan di sini bidang tanah. Nah, ini defaultnya karena yang teratas adalah nomor knob ringkas, maka akan ditampilkan dari nomornya, nomor ringkasnya. Kita ingin menjumpai label di atas bidang kita, di atas tanah bidang kita, maka kita perlu kasih opsi yang lain. Bagaimana melakukannya? Kita masuk di klik kanan di layer properties, di layer bidang, kemudian menuju ke properties ya, layer properties di sini. Ya, saya ulangi, di sini, kemudian klik kanan, layer properties. Ya, kita akan dibawa sebuah pertanyaan dari Windows, dari program, ada beberapa tab menu ya, beberapa tab menu. Ada layer display, kemudian label display, kemudian labeling rule ya. Kita posisi menuju di label display. Nah, di sini kita pilih, ini ada lingkar tab sini ya. Ini ada knob di sini. Nah, ini kita pilih label weight apa. Nah, ini kita klik, kemudian kita pilih yang kita kehendaki. Contoh namanya, nama WP, nama wajib pajak. Nah, kriteria yang lain apa? Parameter yang lain yang kita hendak sesuaikan. Contoh fontnya kita ingin kecilkan atau kita ganti dengan warna yang lain. Contoh kita ganti warna biru ya. Kita klik di sini, kita klik biru, kemudian oke. Ya. Maka akan ditampilkan di atas permukaan tanah bidang yang ada adalah nama-nama dari tanah yang ada. Kalau tadi awal defaultnya adalah nomor knobnya, kita tadi kasih opsi nama-namanya. Ya, demikian untuk membuka, mengakses file dari map info yang kita punya yang ada di database Windows Explorer kita, yang mana sudah saya tambahin bagaimana mencoba mengganti label dari bidang per bidang di atas tanah yang kita punya. Demikian, semoga bisa membantu. Terima kasih.